kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai redam euforia pelonggaran PPKM. Kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya yaitu Bu I Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Ibu Kurniasih. Ibu Kurniasih, boleh mengaktifkan audionya terlebih dahulu? Kami belum mendengarkan suara Ibu. Selamat malam Mbak Selamat April, malam Ibu, salam terima sehat kasih. selalu. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Baik, Ibu Kurniasih, ini Anda selaku wakil rakyat melihat bagaimana pergerakan penyebaran COVID-19 di Indonesia, bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama kita bersyukur karena sudah ada penurunan angka walaupun kita tidak boleh lengah tetap karena pandemi COVID-19 ini masih tetap berada di sekitar kita dan pengembalian angka seperti semula pada awal-awal terjadinya pandemi itu kita masih belum stabil ya. Artinya per hari kasusnya masih lumayan, ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan saat ini dan di beberapa daerah masih di level 4 ya PPKM-nya karena memang masih cukup lumayan tinggi angka-angkanya. Jadi kita berharap tetap ada kewaspadaan dari masyarakat. Wabil khusus nih Mbak April, saat ini kan sedang dilakukan PPKM yang memperbolehkan bioskop dibuka, mal yang dibuka, kemudian juga sekolah tatap muka terbatas. Semua bersamaan diizinkan untuk dibuka ini Mbak April. Jadi ini harus benar-benar menjadi satu perhatian dan awareness dari kita semuanya untuk sama-sama saling menjaga dan saling melindungi. Jangan sampai ketika semua dibuka dan diperbolehkan walaupun masih dalam hitungan-hitungan batasan tertentu kapasitas ruangan, tetapi jangan sampai ini menjadi satu ledakan ya, nauzubillah min dzalik, kita tidak berharap seperti itu. Karenanya protokol kesehatan tetap menjadi hal yang paling diutamakan. Vaksin tetap harus dikejar targetnya sampai semaksimal mungkin, target harian dan target sampai dengan akhir Desember nanti. Begitu juga dengan 3T harus terus ditingkatkan agar semua kondisi-kondisi yang potensi untuk adanya penularan yang lebih tinggi lagi tidak terjadi lagi. Apalagi kita mendapatkan informasi terakhir tentang ini ya, tentang maraknya berita tentang angka yang positif tapi berkeliaran di publik ya. Ini sangat memprihatinkan kami semua di Komisi 9 tentu saja ya. Kok masih bisa ada terpapar tapi bisa beraktivitas di ruang publik. Banyak pertanyaan yang muncul memang di kami. Ini harus benar-benar menjadi kewaspadaan kita semua. Baik, Ibu Kurniasih, bagaimana DPR memastikan atau seperti apa caranya untuk memastikan pelonggaran PPKM ini tidak menjadi celah adanya kesempatan untuk COVID-19 ini kembali naik begitu Bu? Apalagi kan bioskop mulai dibuka dan juga mal semakin ditambahkan kapasitasnya. Iya, ya seperti tadi kita sampaikan ya, bioskop dibuka, mal ditambah kapasitasnya, yang juga harus menjadi perhatian ini PTM terbatas ya, pertemuan tatap muka anak-anak sekolah ini juga harus menjadi perhatian karena kan anak-anak khususnya anak-anak SD ini kan belum divaksin ya Mbak April ya, jadi ini harus diantisipasi. Kami kemarin sudah melakukan rapat dengan Kementerian Kesehatan dan terus-menerus untuk mengingatkan agar pemerintah melakukan monitoring dan pengawasan yang lebih ketat lagi. Justru di saat-saat PPKM ini diturunkan levelnya, ini juga harus ditingkatkan pengawasannya, tidak berarti pengawasan diturunkan. Kemudian juga tadi kita juga terus mendorong agar vaksin terus ditingkatkan perharinya ya, supaya benar-benar maksimal ketercapaian untuk herd immunity. Walaupun sebenarnya untuk terwujud herd immunity sudah mulai agak susah ya, karena tidak adanya kesamaan waktu di dalam vaksin. Dan yang terakhir tadi yang kita sampaikan adalah kita mendorong 3T dilipat gandakan kecepatannya dan juga kuantitasnya di dalam melakukan 3T setiap hari ya, khususnya tracing. Tracing ini sangat penting untuk kecepatan hasilnya supaya ketahuan sampai mata rantainya yang paling ujung ini siapa saja yang terpapar. Ya kita harus terus berupaya untuk mencegah semaksimal mungkin potensi penularan yang lebih luas lagi, dan kita harus mencegah tidak terjadi gelombang ketiga. Jangan sampai terjadi gelombang ketiga karena adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pada saat ini. Di segmen sebelumnya kami membahas mengenai adanya status hitam dan merah yang ditemukan pada masyarakat yang menuju atau mau masuk ke dalam mal, Ibu. Tapi sayang di mal-mal tersebut tidak ada Satgas Covid yang menindak. Ini bagaimana tanggapan Ibu?
Ya, harusnya memang ini sudah diantisipasi ya ketika ada proses tracing ataupun screening ketika masuk ke tempat-tempat publik, itu harusnya sudah disiapkan setidak-tidaknya seperti kalau kita vaksin itu kan disediakan ICU mini gitu ya, Ya. ataupun miniatur ICU. Jadi ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk tadi ya ketika memang ada yang suhu tubuhnya tidak sesuai, kemudian ada gejala dan terindikasi tadi ya ada kemungkinan terpapar gitu ya, terus kemudian positif juga terbaca dari hasil antigen yang masuk di Peduli Lindungi itu, ada tempat untuk yang bersangkutan itu ataupun masyarakat yang tadi mendapatkan Status hitam dan ditemui merah ya ya. sudah positif Mm-mm. ya terpapar itu, ada tempat untuk dia diamankan, kemudian diberikan edukasi dan langsung mungkin dibawa untuk ada mekanismenya, apakah langsung ke rumah sakit atau harus dipastikan kembali bagaimana kesehatannya. Ya paling aman memang harus ke rumah sakit ataupun setidak-tidaknya untuk pulang melakukan isolasi mandiri gitu. Namun kita harus memastikan betul bahwa saat memang dipastikan bahwa ketahuan bahwa yang bersangkutan adalah sudah positif karena ada hasil tesnya yang terekam gitu ya di dalam Peduli Lindungi, ya sebaiknya memang ada tindakan yang lebih jelas gitu ya dan lebih tegas untuk mengamankan potensi penularan dari masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi memang ini sistemnya dari hulu ke hilirnya masih belum lengkap ya. Kita melihat masih belum lengkap sehingga kita meminta agar dilengkapi sistem Ya. Peduli Lindungi yang barcode scanner itunya ya, itu dilengkapi dengan sistem antisipasi ketika terjadi Ya. temuan-temuan ada masyarakat ataupun pengunjung yang positif. Informasinya hal ini masih dalam proses pematangan dari pihak mall dan juga pihak Satgas Covid, Ibu. Nah, apakah seharusnya ini ditutup terlebih dahulu atau seperti apa, Ibu? Karena berbahaya juga masyarakat yang berstatus hitam dan merah ini berkerumun bersama, berbaur dengan masyarakat yang sebenarnya sehat. Iya, sebaiknya kalau sistemnya belum siap, ini Hmm. pembatasannya jangan diluaskan gitu ya. Oke. Pembatasannya tetap pembatasan yang lebih strict gitu ya. Tapi ini kan sudah diperluas, harusnya ketika diperluas dan toleransi untuk keramaian itu lebih ditambahkan lagi kuotanya, harusnya sistem sudah siap gitu. Jadi sebaiknya memang diberikan keterbatasan yang sangat strict ya, ataupun benar-benar disiplin lah, disiplinnya ditingkatkan lagi. Ada rencana untuk membahas ini, Bu, kepada pihak yang berwenang? Ya, kemarin sudah kita bahas beberapa kali dalam RDP kami, dan pekan depan masih ada waktu untuk membahas lagi. Baik, kalau kita bicara bagaimana euforia pelonggaran PPKM ini terus terjadi, apalagi kita lihat di jalanan semakin macet begitu ya, Bu ya. Nih, apa langkah antisipasi mungkin yang bisa dilakukan kepada masyarakat untuk lebih sadar akan protokol kesehatan? Ya, kita mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, kepada komponen bangsa, bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, apalagi saat ini kita harus waspada, Mbak April, karena ada temuan varian MU ya, Ya. yang ini juga harus dicegah masuk dan dicegah untuk ada hostnya. Karena varian MU ini kan akan melakukan replikasi ketika ada hostnya itu. Nah, jadi benar-benar harus dicegah semaksimal mungkin dan kita harus sama-sama menyadari pandemi COVID-19 belum berakhir di Indonesia. Mari sama-sama kita saling melindungi, saling menjaga dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, melakukan pola hidup bersih dan sehat agar imunitas terbangun, melakukan vaksin lengkap sesuai dengan yang distandarkan oleh pemerintah agar kita terlindungi memiliki antibodi, dan juga 3T tetap harus dilakukan oleh pemerintah secara masif dan bila perlu ditingkatkan terus-menerus. Karena dengan 3T inilah kita akan bisa mengetahui dengan cepat ya masyarakat-masyarakat yang terpapar dan tracingnya sampai kemana, mata rantainya sampai di mana itu dari 3T. Jadi kita berharap beberapa hal tadi benar-benar kita lakukan bersama-sama, karena kita jangan sampai tadi ya kita mencegah bersama-sama terjadinya gelombang 3, dan mari sama-sama kita cegah berkembangnya ataupun masuknya varian MU ya di Indonesia. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak sampai masuk ke Indonesia. Baik. Bicara soal varian baru, kita berkaca dengan varian Delta yang kemarin sangat cepat masuk ke Indonesia. Ini kan kita yang kebobolan adalah perbatasan kita yang kurang ketat penjagaannya, Ibu. Kalau kita tahu bahwa bandara sudah diperketat untuk tidak boleh WNA masuk, tapi kita sedikit kebobolan di jalur laut yang mana sudah terdeteksi ada WNA yang masuk ke jalur laut dan terkonfirmasi positif. Ya, ini kita kemarin juga Pak Menteri sudah mengumumkan ya, dari jalur laut banyak sekali yang
Artinya masuk tapi kemudian membawa surat bebas sudah negatif tapi sebenarnya masih positif gitu ya. Jadi ini harus diperketat. Saya rasa semua pintu masuk ke Indonesia benar-benar harus disiplin. Dan ini kan arahan dari Bapak Wakil Presiden. Harusnya arahan dari Wakil Presiden dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri benar-benar konsisten dilakukan dan dilaksanakan implementasinya secara disiplin, secara tegas. Karena kasihan rakyat Indonesia. Kemarin kita harus belajar dari kasus Delta. Begitu masuk ke Indonesia, kita benar-benar kolaps kan Mbak April. Ya. Pasienkes kita nggak siap, obat kita nggak siap, tabung oksigen kita nggak siap. Sehingga menimbulkan banyak korban meninggal dan korban yang perawatannya tidak mampu dilakukan di Pasienkes karena sudah terlalu penuh ya. BOR kita di atas 90% kemarin pada saat Delta masuk. Makanya kita harus belajar dari kasus ini, harus ada persiapan antisipasi yang jauh lebih baik lagi dan lebih tersistematis dan dari hulu ke hilirnya benar-benar disiapkan untuk mengatasi adanya varian Mu itu masuk ke Indonesia, khususnya dari pintu masuk. Karena kalau nggak masuk karena itu kan dari luar negeri ya, artinya kalau nggak ada yang membawa ke Indonesia sebenarnya nggak ada yang masuk gitu varian tersebut. Baik, terakhir Ibu singkat saja apa yang harus dibenahi dari regulasi yang sudah dijalankan selama ini? Ya, yang pertama memang untuk vaksin ini harus didorong adanya regulasi yang mendorong lebih cepat lagi. Distribusi sampai ke daerah masih sangat bermasalah. Jadi semua daerah harus mendapatkan hak yang sama dalam pemerataan mendapatkan vaksin. Kemudian juga 3T harus terus ditingkatkan di seluruh daerah-daerah yang potensial adanya angka COVID yang terus-menerus meningkat. Dan juga untuk PPKM jangan terus dikendorkan tapi tidak ada pengawasan ya. Kita sangat menghimbau kepada pemerintah dan kita membantu pemerintah untuk melaksanakan pemantauan terhadap PPKM ini yang sekarang sudah mulai dilonggarkan. Jangan sampai lengah kita semuanya karena pelonggaran PPKM ini jangan menjadi satu euforia dan pelonggaran jangan PPKM sampai ini lengah, jangan sampai terlena begitu ya Bu ya. Jangan sampai lengah. Terima kasih Ibu Kurniasih Muwidayanti, anggota Komisi 9 DPR RI sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu Ibu. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.